Oke, shalom, salam sejahtera ya untuk kita semuanya, untuk sobat divisi semuanya. Selamat berjumpa ya dalam PDCDC pada hari ini tanggal 2 Juli 2022. Oke, sebelum dimulai, dipersilakan untuk Kak Putri ya untuk memimpin dalam doa pembukaan. Oke, terima kasih ya Kak Christine. Marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai acara. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah CDC ya Tuhan. Tolong berkatilah acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bahkan dari doa pembuka, dari kesaksian, pemimpin pujian, pembawa firman ya Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu agar kami bisa menikmati hadirat Engkau melalui ibadah singkat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memandatkan doa yang tidak sempurna ini ke hadapan Engkau, lada segala lada ya Tuhan yang maha sempurna, maha kasih dan juga yang rela mengolahnya demi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Oke, amin. Terima kasih Kak Putri untuk pimpinan doanya ya. Oke, selanjutnya adalah kesaksian pujian ya dari Bu Nani ya, Bu Nani dari Surabaya yang akan menyanyikan dua lagu ya, yaitu lagu Selalu Bersyukur dan lagu Karya Terbesar. Oke, pada Bu Nani dipersilakan. Bu Nani bisa di unmute ya mikrofonnya. Silakan Bu Nani. Sudah saya bantu. Ya Bu Nani silakan. Mbak Nani mungkin sinyalnya nggak jelas sekali. Membalas cintamu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku,
Kau Bapa yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Hati yang mulia, hanya ketemu kasih dalam Yesusku. Impian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Saya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Mu, menolong rasa yang tak terbilang, yang memiliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Hati yang terhina, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Impian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Saya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku, engkau rasa yang tak ternilai, yang memiliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Saya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku,
Engkaulah asa yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oke, terima kasih. Kami kembalikan ke Eka Christian. Baik, terima kasih Bu Nani untuk kesaksian pujiannya. Kiranya dapat memberkati kita semua ya untuk kesaksian pujiannya pada hari ini. Nah, ini seharusnya kan setelah ini kesaksian pujian instrumental piano ya dari Saudara Anto ya, tapi nampaknya belum hadir ini ya, Mas Devi ya. Sudah ada di Meet. Selamat sore, selamat malam. Oh, oke, ya, silakan. Oke. Selamat berangkat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Eka. Terima kasih, Terima kasih, Bro Anto. Bro Anto ya untuk sesi pujiannya lagu Ya Tuhan Tiap Jam ya. Biarlah kita terus merasakan penyertaan Tuhan ya dalam setiap waktu kehidupan kita. Selanjutnya adalah kesaksian ya. Apakah sudah hadir ini? Ya, Mbak Sarah sudah hadir di Meet. Sudah hadir ya? Di Meet ya? Silakan Mbak Sarah bisa memberikan kesaksian. Silakan Mbak Sarah bisa memulai kesaksiannya.
Ya, shalom. Selamat malam. Shalom. Om. Ya. Jadi saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan saya pribadi ya, teman-teman semuanya. Jadi awalnya saya jadi tunanetra. Waktu itu waktu saya dilahirkan itu normal ya. Jadi cerita dari mami saya, umur 5 tahun itu saya sakit panas sampai dirawat 3 bulan 26 di rumah sakit. Itu menurut dokter udah nggak ada harapan untuk hidup lagi ya, karena seluruh badan itu bengkak semua katanya itu mami saya bilang. Tapi di situ mami saya dan papi saya bergumul berdoa senantiasa kepada Tuhan, memohon. Dokter aja udah angkat tangan, kata dokter kalau sampai nggak sembuh udah suruh pulang aja gitu. Dokter pun udah angkat tangan. Tapi namanya orang tua ya nggak pantang menyerah. Udah kita punya Tuhan kita yang kuasa ya. Jadi ibu saya itu berdoa senantiasa dan puji Tuhan mengabulkan doa dia. Jadi waktu dokter bilang ini pokoknya 2 hari lagi kalau bengkaknya nggak turun, mau nggak mau kan mau dirujuk ke rumah sakit yang besar atau mau dipulangkan aja, dokter angkat tangan. Di situ ibu saya puasa doa bersama bapak saya. Akhirnya pas 2 hari itu pas mau dirujuk pagi-pagi ibu saya bangunin saya kan, bangun kayak gitu, mau dilap badannya gitu loh, kalau di rumahnya belum boleh mandi ya. Dia tuh enggak, puji Tuhan, bahkan semua pada turun ya, badan saya udah kembali normal seperti sedia kala lagi gitu. Dokter pun heran, dokter tanya sama ibu saya, ini anaknya dia kasih obat apa? Bukan dokter ya, katanya. Ibu saya bilang, enggak, saya hanya berdoa kok, minta sama yang kuasa kesembuhan kayak gitu. Akhirnya saya pulang, kalau lihat matahari tuh slow ya, mata saya nggak mau cek lihat matahari, nggak mau lihat yang terang-terang. Ada kan lemari kaca itu kan suka ada pantulan cahaya, itu juga sih nggak berani ngelihat. Pokoknya di tempat yang gelap, pokoknya gelap terus. Di situ ibu saya udah mulai sedih nih, kenapa nggak sih kok katanya nggak mau ngeliat terang. Nah saya ngerasain tuh, kalau itu saya masih ingat ya, ngerasain kalau ngeliat terang mata saya sakit, perih gitu, pedih gitu. Udah berjalan hampir 1 bulan, saya nggak mau lihat cahaya ya, nggak mau keluar dari kamar, mau yang gelap aja. Udah pas 1 bulan, udah berani keluar dari kamar tuh, saya lihat, waduh, kok perasaan dia remang-remang semua, nggak jelas tuh, lihat jelas. Saya panggil sama ibu saya, mami kenapa sih matanya kok kayak nggak tahu apa, nggak jelas gitu. Si ibu saya udah bawa ke dokter spesialis mata, katanya, waduh ini udah kena syaraf mata ya, jadinya udah ya tunanetra gitu ya. Disitulah ibu saya mulai shock dan saya juga ya. Tapi untung kakak saya kan 8 bersaudara, saya anak nomor 7, kakak saya semua pada menguatkan, udah nggak apa-apa lah, ini semua kehendak Tuhan, pastinya pasti ada jalan yang terbaik ya. Puji Tuhan teman-teman semua ya, akhirnya saya sampai sekolah, sampai lulus, sampai saya berkeluarga sampai sekarang ini ya. Itu semua kena kemurahan Tuhan. Makanya kita walaupun sini kan semua mungkin ada yang tunanetra, ada yang tunaraksa, dengan rumus, jangan takut ya. Kita yang punya Allah yang kuasa, Allah kita ajaib ya. Kita tidak mungkin tergantung selalu pada orang tua, pada saudara. Kita selalu senantiasa berharap dan mohon kepada Tuhan senantiasa memelihara kita. Dan sampai akhirnya saya lulus sekolah, saya berkeluarga, dan sekarang ini kan saya sering ikut, puji Tuhan, ikut tanding ya. Udah berapa kali saya ikut tanding PON itu, PON di Kalimantan, di Samarinda, terus di Rio, di Bandung, dan di Tuhan selalu memberi kemenangan, walaupun belum juara 1 ya, teman-teman, juara 2, juara 3, kadang-kadang ya saya ikut tenis meja putri tunanetra. Itulah kira-kira kesaksian saya malam hari ini. Biar kesaksian saya membawa berkat, memberi kekuatan untuk teman-teman semua yang mendengarkan pada malam ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Sarah untuk kesaksiannya. Kiranya dapat jadi kekuatan ya, dan juga bisa menginspirasi dan juga memotivasi untuk kita semua. Selanjutnya adalah dari Bu Asyok dan Pak Ketut ya. Apa sudah hadir ya? Sepertinya lagi nggak bisa hadir ini. Dari tadi juga saya hubungi belum bisa. Jadi langsung aja ke renungan ya. Oke. Untuk renungan firman oleh
Kak Stevi ya? Iya, iya. Ya, dipersilakan Kak Stevi. Oke, mari kita sebelum memulai mendengarkan renungan firman, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya di tengah-tengah kesulitan yang terjadi saat ini melalui jaringan kami, Tuhan, kami percaya Kau selalu mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah waktu yang ada ini kami boleh manfaatkan dengan baik-baiknya. Untuk kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi kami sekalian. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Senang sekali kembali oleh kemurahan Tuhan. Saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menyampaikan renungan firman. Untuk renungan firman kali ini, saya beri tema The Nyinyirers. Ini apa itu The Nyinyirers? Itu adalah orang yang suka nyinyir, yang suka mengejek, terutama mengejek tentang kedatangan Tuhan. Kita tahu ya, kita sekarang berada di era digital, di mana kita juga memanfaatkan saat ini kecanggihan teknologi yang ada, tetapi di tengah-tengah era digital ini, kita harus sangat berhati-hati, karena muncul banyaknya media sosial, di samping itu juga banyak beredar tentang hoax-hoax, bahkan orang-orang bisa seenaknya saja mengomentari orang lain tanpa berpikir panjang ya. Begitu mudahnya mereka menghina, mengejek. Tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi, mungkin di awal-awal sangat bebas ya, tetapi begitu ada undang-undang ITE yang sudah disahkan, banyak yang berpikir ulang untuk berkomentar seenaknya ya, karena memang sudah banyak kejadian kita melihat bagaimana penindakan secara hukum bagi mereka yang melakukan hal itu ya. Sampai akhirnya ketika mereka tertangkap akhirnya meminta maaf dan menangis-menangis ya, menyesal. Dan ada kejadian yang baru terjadi yaitu mengenai pasangan pasutri yang viral ya, yaitu pasangan Bimo dan Nia. Itu bagaimana pasangan ini begitu luar biasa kalau saya lihat bagaimana masa lalu dari istrinya ini adalah seorang LGBT, tapi dengan perjuangan bagaimana laki-laki ini memperjuangkan cintanya kurang lebih 4 tahun sampai akhirnya istrinya ini mau menikah dengan dia dan kembali menjadi lurus jalannya dari jalan yang menyimpang. Tetapi luar biasa juga, banyak bulian, banyak cacian, banyak makian yang diterima. Bahkan sampai membuat istrinya ini menjadi stres ya, tapi suaminya ini begitu luar biasa. Dia menguatkan istrinya ini dan terus untuk melangkah maju. Itu satu hal yang positif dari media sosial yang ada. Harusnya kita juga lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kita harus memanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Untuk sekarang ini kita juga bisa memanfaatkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan membaca di dalam 2 Petrus 3 ayat 3, kita akan melihat bagaimana sih orang-orang nyinyirers ini, pengejek-pengejek ini. Mungkin Bro David bisa membantu membaca 2 Petrus 3 ayat 3. Ya, sebentar ya. 2 Petrus. Ya. 2 Petrus 3 ayat 3. 2 Petrus 3 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Terima kasih. Jadi ini adalah surat dari Rasul Petrus yang kedua, di mana di dalam suratnya ini terdiri dari beberapa peringatan-peringatan. Rasul Petrus ingin sebenarnya supaya semua orang yang membaca dan mendengarnya, termasuk kita sekarang, ini juga memiliki atau menghidupkan pengertian
yang murni oleh peringatan-peringatan ini. Kenapa? Karena peringatan-peringatan ini disampaikan oleh para nabi kudus dan bahkan oleh juru selamat kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tentunya yang menyampaikannya, mengekstafetkannya kepada para rasulnya. Itu bisa kita baca dalam ayat 1 dan ayat 2. Dan di sini kita lihat menarik, peringatan terutama yang harus kita ketahui ialah bahwa pada akhir zaman akan tampil banyak pengejek-pengejek, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Apa yang diejek? Yang diejek adalah hari kedatangan Tuhan, atau pribadi Tuhan itu sendiri yang diejek. Kemudian kita akan melihat bagaimana ejekannya, dan bagaimana karakter the nyinyirers ini ya. Kita baca dalam ayat yang keempat, 2 Petrus 3 ayat yang keempat. Silakan Bro David. Ya, sebentar. 2 Petrus 3 ayat yang keempat. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, ini ya yang menjadi ejekan mereka. Ejekan mereka ini jelas membuktikan bahwa sesungguhnya mereka ini tidak percaya kepada janji Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu pikun gitu ya, sampai lalai, sehingga ia lalai akan janjinya. Itu yang mereka ejek ya. Jelas-jelas itu membuktikan bahwa mereka tidak percaya kepada janji Tuhan yang ya dan amin. Kemudian kita akan melihat karakternya, seperti apa karakternya. Dalam ayat 5, Bro David. Silakan dibaca, Bro David. Baik, ayat yang kelima. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Nah, ini. Sebenarnya mereka ini tahu tentang kebenaran. Tetapi oleh karena mereka ini hidup menuruti hawa nafsu mereka, maka mereka memiliki karakter yang luar biasa ya. Sengaja tidak mau tahu, ini bahaya sekali ya. Orang tahu sesuatu, tetapi dia sengaja tidak mau tahu. Dia sengaja pura-pura tidak mau tahu. Dan itu yang terjadi ketika kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita akan condong untuk memilih yang bukan kebenaran, memilih yang mengenakkan hawa nafsu. Contoh sederhana yang sering terjadi di masyarakat ya, kita sendiri tentunya kan tahu bahwasanya ketika ambulan itu lewat di jalan, seharusnya para pengguna jalan itu harus tahu dan harus memberikan jalan untuk ambulan, karena itu sesuai dengan peraturan undang-undang. Dan yang luar biasa adalah di Jepang kita melihat itu boleh menjadi contoh ya, bagaimana masyarakat Jepang itu sangat disiplin dalam peraturan lalu lintas ya. Waktu itu ada sebuah video terjadi sebuah kemacetan, tetapi begitu ambulan itu lewat, mereka bisa menyibakkan kendaraannya ke samping ya, ke kiri dan ke kanan. Itu luar biasa, bagaikan laut yang terbelah itu. Itu yang luar biasa kedisiplinan yang harus kita contoh, karena kita sudah tahu kebenaran, tetapi jangan sampai sengaja tidak mau tahu. Itu berbahaya, karena kalau kita tahu yang baik, tetapi kita tidak mau melakukannya, itu adalah sebuah dosa ya. Jadi inilah karakternya the nyinyirers ini ya. Siapa sih yang bisa menjadi pengejek-pengejek ini? Kalau kita baca dalam surat Yudas itu dikatakan mereka adalah guru-guru palsu. Jadi sebenarnya kita pun tidak luput bisa menjadi seperti mereka kalau kita hidup menuruti hawa nafsu kita. Itu sebabnya Rasul Paulus
menasihatkan kita, karena di sini juga Rasul Petrus menyebut nama Rasul Paulus. Itu sebabnya saya langsung ingat dengan nasihat dari Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19 akan saya bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi ini yang terjadi. Seringkali tahu tentang Tuhan itu belum tentu membuat kita mengenal Tuhan. Karena tahu saja itu berbeda dengan mengenal Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Kalau kita mengenal Tuhan, berarti kita harus ada sebuah keubahan ya. Karena ketika kita mengenal Tuhan, maka keubahan itu seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan kembali lagi kita mengikuti hawa nafsu kita. Ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka kita akan juga terjebak dengan virus ini, sehingga kita mudah menjadi pengejek-pengejek. Mungkin keadaan kita tidak baik ya sebagai disabilitas, mungkin kita merasa kok menderita terus. Sampai kapan ya Tuhan? Itu sebenarnya juga terbersit kata-kata kita meragukan janji Tuhan. Karena Tuhan itu ketika berencana atas hidup kita, Dia pasti memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kuncinya adalah bagaimana kita terus-menerus belajar mengasihi Dia, belajar bersyukur dalam segala keadaan, dan tidak mudah nyinyir terhadap Tuhan, tidak mudah menjadi pengejek-pengejek. Itu yang harus kita waspadai. Oleh karena itu, mari supaya kita tidak memiliki karakter the nyinyirers ini, kita harus belajar bersyukur, terus-menerus bersyukur, belajar bersyukur di dalam segala keadaan. Dulu saya juga bodoh sekali ya. Saya seringkali mengeluh pada Tuhan, sampai jenuh dalam kehidupan ini. Mengapa Tuhan kok penderitaan ini enggak selesai-selesai, keadaan ini kok enggak selesai-selesai, malah makin parah. Itu membuktikan bahwasanya saya begitu bodoh ya. Karena saya tidak percaya akan janji Tuhan. Padahal ketika saya bersandar kepada janji Tuhan, saya akan mengalami sukacita yang besar. Karena Roh Kudus itu senantiasa memberikan pengharapan bagi kehidupan kita yang senantiasa menantikan pertolongan dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kehidupan kita. Sebagai nasihat penutup, kita akan membaca di dalam 2 Petrus 3 ayat 17-18. Ini nasihat buat kita semua. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, inilah sharing yang bisa saya bagikan. Oke. Kita akan melanjutkan di dalam doa syafaat ya. Doa syafaat kali ini kita akan bersama dengan Bro David Wijaya. Silakan teman-teman yang ingin memohonkan pokok doa bisa disampaikan. Sambil kita juga menunggu yang lain. Oke, saya. Ya, Putri. Ya, baik Putri. Saya mohon dukungan. Saya ambil pulpen dulu ya, saya catat dulu yang perlu didoain. Oke, bentar. Oke, silakan.
Saya mohon dukungan doa untuk saya yang jadi penanggung jawab Open PO. Syukur puji Tuhan udah laku 13 buku dia. Dan jadi ada satu orang yang pesan buku tapi belum order dan besok batas pembayaran bukunya. Semoga dia akan menjadi pembeli buku yang ke-14. Sama untuk karya-karya tulis saya, karena selain saya jadi penanggung jawab Open PO, saya juga jual buku yang isi karya sendiri. Untuk mama saya juga yang belum dapat kerjaan, sama untuk Ibu Gembala saya, Ibu Gembala Komang Malianoti yang melindungi sebuah rumah. Itu ada. Makasih. Mohon diulang untuk Ibu Pendeta Gembalanya siapa? Komang Malianoti. Komang Malianoti. Oke, yang merindukan untuk rumah ya? Iya, untuk mama saya yang nggak mendapat kerjaan. Ya, nanti saya bantu dalam doa ya, Putri. Oke, dukung dalam doa ya. Ya. Untuk saya yang tadi penanggung jawab Open PO, selain itu jual buku karya sendiri juga. Ya, Putri. Oke, sudah saya catat. Ya, Bro David, saya juga mohon bantuan doa. Ya, yang pertama untuk penjualan rumah keluarga yang ada di Gresik, di Diorejo Gresik. Itu yang pertama. Kemudian juga penjualan rumah keluarga di Gresik ya. Kemudian yang kedua ada titipan doa juga dari Tante Gyokli namanya. Juga masalah penjualan rumah supaya bisa. Tante siapa? Ya, Tante Gyokli. Oke, Tante Gyokli. Untuk penjualan rumah warisan juga supaya pembagiannya juga bisa secara adil sesuai dengan apa warisannya dari orang tua. Ya. Oke. Baca. Baik. Sudah saya catat, Bu Stevi. Oh, ini ada Kak Risma di Google Meet. Oke, Kak Risma. Saya tadi susah banget kebentar. Saya ini dukung doa untuk anak saya yang masih dalam pencarian sekolah supaya Tuhan jawab Tuhan terbaik deh gitu. Yeah. Ini kan terakhir negeri ini kan besok, semoga kalau memang Tuhan masih membuka lowongan untuk anak saya sekolah bisa masuk SMP negeri dengan kapasitas usianya yang segitu, yang paling muda, semoga bisa masuk, atau kalaupun enggak ya semoga Tuhan sediakan sekolah terbaik lah untuk dia bisa sekolah plus biayanya. Nama anaknya gitu siapa? aja. Ya? Nama anaknya siapa? Tristan. Oh, Tristan. Nama anaknya Tristan, Pak. Tapi luar biasa hafal. Iya. Iya. Sama kesehatan saya deh, Pak. Sama kesehatan saya. Sama kesehatan, Bro David. Iya. Untuk kesehatan. Dan usaha juga. Semuanya rombongan. Terima kasih. Terima kasih, Kak Risma. Dan usahanya ya. Oke. Silakan, mungkin ada lagi. Bro Eka, apakah masih ada di sini atau di Google Meet? Bro Eka ada di Google Meet. Mas, Mas Eko boleh juga satu lagi. Oh, Anto. Silakan. Bro Anto dari Palu. Ini aja pemulihan keluarga, terus lusa itu ibu saya mau berangkat tugas kantor, dari kantor mau ke Jakarta. Semoga dilancarkan semuanya. Itu aja untuk pemulihan keluarga. Bapak saya kemarin habis sakit kan begitu, terus ibu saya juga mau berangkat itu lusa. Itu aja Mas Devi. Oke. Mas Eka.
Udah Ya, dengar ya, kasih. Bro David. Oke. Pemulihan keluarga, papanya dari Anto, dan juga tugas kerja dari ibunya saudara Anto ke Jakarta. Ya, silakan Eka. Ya, kalau saya ini aja mau didoakan untuk kondisi Indonesia dan dunia secara umum ini ya, karena kan ini kok apa ya, situasinya ini kan fluktuatif ya. Ya. Ini sudah ada lagi Omikron, mutasi Omikron segala macam itu, terus PMK segala macam itu, ya mau didoakan lah supaya kondisinya bisa semakin kondusif dan ya. Tampaknya sudah 5 pokok doa ya, Bro David ya. Ya, mungkin ada yang untuk pribadi, Bro Eka. Bro Eka, kalau untuk pribadi, bisa diulang ya, pribadi. Ya untuk pekerjaan, ini sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan yang melancarkan, biar mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Oke. Pekerjaan, Bro David. Ya. Itu aja. Terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi atau sudah cukup, Bro Stevi? Ya, sudah cukup. Tampaknya Bro David. Baik. Silakan. Bisa dimulai nanti saya akan tutup dalam doa penutup ya, setelah Bro David. Baik teman-teman, kita akan bersatu di dalam doa. Kita percaya doa orang benar, besar kuasanya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami anak-anak-Mu dari CDC Tuhan boleh berkumpul bersama-sama untuk mengingat akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Ya, seperti pujian Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bu Nani Tuhan. Bahwa kami mau selalu bersyukur, kami mau selalu percaya Tuhan akan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan, Engkau tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus, Engkau tidak pernah menjanjikan jalan yang rata, tetapi Engkau selalu menyertai, menemani kami, menguatkan kami di dalam segala hal dan keadaan. Sebab itu Bapa, kami merendahkan hati kami malam hari di hadapan Engkau. Kami berdoa untuk pokok-pokok doa ini Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa pokok-pokok doa ini, kami mohon biarlah Tuhan sucikan hati kami. Layakkan hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan Tuhan setiap kerinduan hati anak-anak-Mu ini kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang penuh kasih. Malam hari ini kami bersatu berdoa Tuhan untuk putri Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan sudah memberikan suatu pekerjaan untuk putri Tuhan sebagai penanggung jawab PO. Kami bersyukur bahwa bukunya Tuhan sudah laku Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus akan menambah-nambahkan lebih lagi Tuhan, supaya buku ini Tuhan boleh laku Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, semua Tuhan, dari penerbit juga Tuhan memberkati, supaya terus Tuhan boleh memakai putri menjadi penanggung jawab PO, karena Tuhan yang menyertai, karena Tuhan yang menolong, maka kami percaya Bapa, apa yang tidak mungkin bagi kami, itu semua mungkin bagi Engkau Tuhan. Berkati Tuhan, semua karya tulis hasil putri sendiri maupun juga yang diberikan kepada putri Tuhan melalui orang lain, supaya semuanya Tuhan berjalan dengan baik dan kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk Mama Putri yang saat ini belum mendapat pekerjaan. Kami mohonkan Tuhan, Engkaulah tempat kami berseru, tempat kami percaya. Kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memberkati Tuhan. Kalau burung di udara, Tuhan Engkau pelihara. Kami percaya juga Tuhan, bahwa Engkau juga mengasihi Tuhan putri dan keluarga dan mamanya Tuhan. Untuk Tuhan Engkau pelihara Tuhan keluarga ini dengan sempurna. Apa yang diperlukan, dibutuhkannya Tuhan Engkau menyediakannya. Engkau Jehovah Jireh Tuhan, Allah yang menyediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala Putri Tuhan, Ibu Komang Tuhan, Malianoti Tuhan, yang merindukan rumah Tuhan, untuk beliau Tuhan bisa Tuhan berteduh Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan Engkau Tuhan yang akan menyediakannya juga bagi anak-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup memberkatinya. Engkau sanggup Tuhan membuka jalan bagi hamba-Mu yang setia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami Tuhan Stevi,
yang begitu setia juga Tuhan melayani Engkau Tuhan di sini. Yang percaya Tuhan, Engkau akan pakai Tuhan kehidupannya, kesehatannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, apapun yang diperlukan Tuhan. Engkau Tuhan yang menyediakan semuanya bagi hamba-Mu yang setia ini. Kami juga berdoa Tuhan, untuk kerinduan dari keluarganya Tuhan akan menjual rumah yang ada di Rejo Gresik. Kami serahkan Tuhan, agar Tuhan memberikan pembeli yang terbaik Tuhan, pembeli yang tepat Tuhan, yang juga harga yang terbaik. Kami serahkan Tuhan, penjualan rumah keluarga ini ke dalam tangan Tuhan, supaya penjualan rumah ini juga boleh berjalan dengan baik, dan kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui Tuhan penjualan rumah ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Tante Gyokli yang Tuhan mau menjual rumah Tuhan, warisan Tuhan, dan biarlah Tuhan pembagiannya Tuhan boleh berjalan Tuhan dengan damai sejahtera, dengan adil, dan biarlah Tuhan Tante Gyokli beserta dengan seluruh keluarganya Tuhan boleh merasakan akan penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus juga untuk Risma Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk anaknya yang akan masuk Tuhan dalam sekolah, kami serahkan Tuhan anaknya Tuhan Tristar ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi anak Tristar ini Tuhan. Kau mendengar Tuhan doa Tuhan, Risma Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu mendengar doanya Tuhan, dan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Ajar kami percaya dan ajar kami juga berserah Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk besok hari Tuhan, ketika harus melangkah Tuhan di hari yang terakhir. Tuhan, kami percaya hanya Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Dan kami berserah Tuhan. Apapun keadaan Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan selalu akan Tuhan menyediakan menurut rencana-Mu, bukan rancangan kami Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Namun bukan seperti apa yang kami pikirkan, tetapi yang Engkau pikirkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kesehatan Bu Risma Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau yang jamin Tuhan semua Tuhan kehidupannya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap usahanya Tuhan. Biar semuanya Tuhan boleh berjalan dengan sempurna, dengan baik Tuhan. Karena Tuhan, Bu Risma ini juga adalah biji mata-Mu, kesayangan-Mu yang tidak pernah Engkau tinggalkan Tuhan. Setiap doa pengharapannya, ya Bapa, kami percaya Engkau selalu mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Antok Tuhan dalam pemulihan keluarganya Tuhan. Engkau juga berkati untuk kesehatan papanya Tuhan. Engkau berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan hatinya ya Bapa. Untuk juga Tuhan mamanya Tuhan yang akan bertugas Tuhan pergi ke Jakarta, jikalau memang ini adalah kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menata Tuhan setiap jalan anak-anak-Mu Tuhan. Supaya Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh dilancarkan. Dan kami percaya Tuhan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal selalu memelihara keluarga ini Tuhan. Diberkati keluarga ini, damai sejahtera Tuhan memenuhi keluarga ini Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami terkasih Tuhan, Eka Kristian Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Tuhan anak-Mu dan Engkau melihat kerinduan hatinya Tuhan untuk berdoa bagi Indonesia. Kami serahkan Tuhan Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Tuhan semuanya boleh berjalan Tuhan dengan kondusif. Kami serahkan Bapa hal-hal yang tidak bisa kami pikirkan Tuhan, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup Tuhan untuk membuat Indonesia ini penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dijauhkan daripada segala mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan, dari peperangan, dari pertikaian Tuhan, dari perpecahan Tuhan di antara bangsa negara kami sendiri. Lebih lagi juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Jokowi Tuhan yang saat ini sedang dalam perjalanan perdamaian di Rusia Tuhan dan juga di Ukraina, beserta juga ke negara-negara Eropa yang lainnya. Kami serahkan Tuhan agar misi pendamaian ini boleh berjalan dengan baik, karena campur tangan Tuhan, dan beliau boleh kembali ke Indonesia Tuhan dengan membawa sukacita kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang menyertainya, karena Engkau yang memberkati Bapak Presiden kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk perekonomian Indonesia supaya boleh berjalan Tuhan dengan normal, dengan baik. Tuhan, segala Tuhan inflasi yang saat ini terjadi semuanya boleh pemerintah kami diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk bisa mengatur dan
biarlah Tuhan inflasi ini tidak berlanjut, tetapi boleh semakin mereda dan semakin menurun. Kami bersyukur Tuhan, kami mendengar bahwa di Jakarta sudah ada Tuhan banyak perusahaan yang membuka lowongan-lowongan pekerjaan. Kami percaya Tuhan kalau di Jakarta sudah sebagai tren Tuhan untuk perekonomian boleh membaik, maka akan menurun Tuhan kepada kota-kota yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan itu boleh terjadi di kota-kota yang lainnya Tuhan, di seluruh Jawa, di juga Sumatera, di Bali, dan semua di Indonesia Tuhan, semuanya boleh mendapatkan Tuhan perekonomian yang bertumbuh yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa biarlah kesehatan Tuhan seluruh masyarakat Indonesia boleh terjamin Tuhan oleh campur tangan-Mu. Virus-virus Tuhan yang ada saat ini boleh kami bersehati Tuhan bersama-sama supaya tidak Tuhan menyebar. Kami tetap menjaga protokol kesehatan, tetap patuh pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bro Eka Christian ini Tuhan, untuk rindu Tuhan mendapatkan pekerjaan yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan membuka jalan Tuhan bagi Eka Christian, karena Engkau Tuhan Bapa kami yang ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu memelihara, Engkau selalu menepati janji-Mu, dan tidak pernah Tuhan sekalipun Engkau membiarkan hamba-Mu sendiri. Kalaupun Tuhan hamba-Mu ini masih mencari Tuhan pekerjaan, kami percaya Tuhan ada suatu pekerjaan yang terindah Tuhan, yang terbaik yang Engkau sediakan bagi saudara kami Eka Christian. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa kami yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa di surga. Kami serahkan setiap doa kami ini. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau campur tangan, Engkau turun tangan atas kehidupan kami anak-anak-Mu dan atas bangsa negara kami Indonesia. Doa hamba-Mu yang jauh daripada sempurna, tapi hamba-Mu dan kami semua panjatkan semua dengan penuh iman dan berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Engkau mendengar setiap doa seruan kami kepadamu, dan doa yang baik untuk bangsa negara kami dan juga bangsa-bangsa di dunia. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Walaupun dengan kondisi apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap menyertai kami. Dan saat ini kami akan menerima berkat-Mu, berkat ilahi yang dari surga, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus, berkat kasih Bapa yang kekal, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menyertai kita semua sampai Maranatha Kau datang kembali menjemput kami. Kami terima berkat-Mu ini, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Amin.